Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Didik Nur Huda. Ya, bagaimana kabar kalian di PSBB hari ini? Semoga dalam kondisi sehat ya. Oke, sudah lama saya tidak buat video mata kuliah mekanika kuantum. Nah, ini kita lanjutkan kembali untuk mata kuliah mekanika kuantum. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan Schrödinger tak gayut waktu. Oke, mari kita mulai saja. Nah, mungkin dari bahasa sendiri agak asing ya, persamaan Schrödinger tak gayut waktu. Nah, mungkin kalau istilah bahasa Inggrisnya time independent Schrödinger equation ya, time independent Schrödinger equation, atau kalau istilah bahasa yang lain adalah persamaan Schrödinger tak bergantung waktu, tidak bergantung pada waktu. Oke, nah di sini saya akan turunkan persamaan Schrödinger tak gayut waktunya atau tak bergantung waktu. Oke, kenapa saya pakai kata tak gayut? Ya, ini mengikuti guru saya dulu, beliau menggunakan istilah ini, tak gayut waktu. Oke, kita turunkan dulu persamaan Schrödinger-nya. Nah, kita mulai dari persamaan Schrödinger. Kalian tentunya sudah familiar. Ruas kiri I bar parsial C parsial T, dengan ruas kanan itu adalah min H bar kuadrat per 2M parsial kuadrat parsial X kuadrat C plus VC. Nah, gimana di sini ini menyatakan energi kinetik, yang V menyatakan energi potensial. Nah, yang ini, yang Schrödinger yang ini merupakan persamaan Schrödinger gayut waktu atau bergantung waktu ya. Terus selanjutnya saya tidak akan menggunakan istilah bergantung, saya menggunakan istilah gayut di sini ya, gayut dan tak gayut. Oke, di sini merupakan persamaan Schrödinger gayut waktu atau bergantung tadi ya. Kenapa? Karena di sini nih, di ruas kiri ada yang namanya variabel T atau variabel waktu, makanya kita sebut persamaan Schrödinger gayut waktu. Nah, di sini kita akan menurunkannya, yaitu dengan cara seperti apa? Pemisahan variabel atau separasi variabel. Oke, di sini secara umum C itu merupakan fungsi X dan fungsi T atau merupakan fungsi posisi dengan waktu ya, fungsi posisi dengan waktu. Nah, sedangkan untuk V-nya sendiri itu jarang sekali kita menemukan yang bergantung pada waktu. Nah, idenya seperti itu. Jadi kita memisahkan psi besar ini psi besar itu menjadi dua buah fungsi, yaitu ya terpisah antara yang X dan T, atau kita tuliskannya seperti ini, psi besar X, T sama dengan psi, ini untuk simbol psi yang kecil, ini psi besar si X dan Ft. Nah, ini terpisah antara variabel posisi dan variabel waktu. Nah, kemudian kita lanjutkan saja di sini, parsial psi besar parsial T. Nah, tentu kalian sudah dapat menurunkan parsial psi parsial T itu sama dengan ya, karena di sini turunannya terhadap waktu, berarti yang kita turunkan ya variabel yang waktunya saja, dan variabel waktu di sini hanya fungsi f-nya saja, sehingga di sini fungsinya tetap, ini nggak tulis x-nya ya, itu seperti nyatakan fungsi posisi dan f itu merupakan fungsi waktu. Oke. Nah, ini yang kita turunkan variabel waktunya saja. Ini jadi turunan utuh ya. Kemudian bagaimana dengan parsial kuadrat psi parsial x kuadrat? Tentunya yang kita turunkan adalah yang bervariabel posisi. Nah, ya variabel posisinya cuma psi aja di sini. Ya, TF-nya tetap, ini yang kita turunkan. Nah, kita kan belum ada
angka sama sekali ya, bilangan sama sekali ya. Ya ini cuma pakai simbol saja. Nah setelah itu ini udah kita hitung, masukkan ke persamaan Schrödinger gayut waktunya. Nah kita masukkan parsial psi parsial t, masukkan ke sini. Ini parsial kuadrat x parsial x kuadrat, masukkan ke situ. Oke, ini jadi I bar psi df dt, yang ini ada d kuadrat psi dx kuadrat f. Psinya juga kita masukkan di sini. Oke. Nah kemudian ini kita bagi dengan psi besar itu sendiri. Kita bagi dengan psi besar itu sendiri yang merupakan ini psi kecil dikalikan f. Ini kita dibagi ya. Ini tadi kita bagi, berarti sini psinya hilang, tinggal 1/f. Kemudian di sini psinya f-nya hilang, yang sini yang ini psi f-nya hilang semua. Ini masih ya hasil baginya. Nah udah bentuk seperti ini, kita lanjut ke selanjutnya. Nah di sini ruas kiri juga sudah merupakan variabel waktu, yang kanan juga sudah merupakan variabel waktu. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Nah di sini karena ruas kiri bervariabel t dan ruas kanan bervariabel x, maka penyelesaian dari persamaan di atas adalah konstan. Nah kalian juga sudah tahu lah bagaimana, kenapa kok hasilnya konstan begini nih, logika sederhananya. Ketika saya punya misalkan 2x kuadrat, kita turunkan, jadinya apa? 4x. Kita turunkan lagi 4, kita turunkan lagi 0. Oke, ini turunan pertama. Misalkan ini contoh yang sederhana ya, f sama dengan segitu, ini f aksen, ini f double aksen, turunan 2 kali, ini f triple aksen. Nah ini semuanya bervariasi, kita turunkan terhadap x. Nah ketika saya punya ini juga nih, misalkan 4t, ini variabel x, ini variabel t. Oke, saya misalkan di sini fungsinya h. Nah h aksen apa? Tentunya 4 turunan terhadap variabel t. Kemudian h double aksen adalah 0. Nah ini yang mungkin ada apa nih tadi, ketika ruas kiri dan ruas kanan itu variabelnya beda, yang memungkinkan untuk sama yang mana? Yang memungkinkan untuk sama adalah ketika ruas kiri dan ruas kanan adalah suatu konstan. Nah di sini konstannya yang mana ini? Nih. Nah itu logika sederhananya. Kita lanjut. Nah sehingga konstanta itu, kalau di sini tadi yang ini saya misalkan 0, di sini saya misalkan 0 juga konstantanya. Nah kalau di sini ya, karena kita nggak bicara bilangan, saya misalkan pakai suatu simbol, simbolnya adalah e di sini konstantanya. Oke, sehingga ruas kiri akan sama dengan e, nanti ruas kanan juga akan sama dengan e. Nah karena ruas kiri sama dengan e, berarti I H bar 1/f df per dt sama dengan e. Kemudian nah kalian tentu sudah bisa lah mengintegralkan seperti ini. Variabel f kita satukan, variabel t kita satukan, ya kan? Oke, sini ada 1/f ini dengan df, dt nya bisa pindah ruas ke kanan, I H bar juga saya pindah ke kanan. Nah ini ingat kembali tabel integral, df 1/f itu integralnya adalah ln atau logaritma natural f, kemudian
yang di sini ya ini integral terhadap waktu saja, dt, berarti ya tinggal nambahin t saja di situ. Nah, ingat yang namanya logaritma natural di sini adalah suatu ini apa namanya ya, basisnya ya itu adalah e, eksponen, sehingga di sini f, atau mungkin saya tuliskan di sini saja, ini e log f sama dengan itu, min i per et. Nah, kalian sudah bisa lah kalau udah kayak gini. Ini nah, ini e pangkat ini sama dengan f, jadi seperti itu. Oke, ternyata fungsi f yang kita pisah tadi hasilnya seperti ini, e pangkat minus i per h bar et. Oke, bagaimana untuk yang ruas kanan? Nah, di ruas kanan ya cuma seperti itu aja, min h bar kuadrat per 2m seper psi d kuadrat c dx kuadrat 1 plus v sama dengan e. Nah, di sini kita ringkas saja di sini. Nah, di sini kalikan psi aja, kalikan psi dengan psi yang kecil ya, kali kecil, ini kecil, nah, sehingga jadi seperti ini, dikalikan psi. Kemudian kita ringkas penulisan ini yang ruas kiri itu menjadi seperti h atau pi psi sama dengan e psi. Nah, kan di sini sudah tidak ada variabel waktu sama sekali. Nah, inilah yang kita sebut sebagai persamaan Schrödinger tak gayut waktu. Nah, yang ini ataupun yang ini, di mana h di situ adalah ini nih, udah tau lah, kalian sederhanakan di sini. H itu adalah ya, mungkin kalau saya tulis nih, oke, h-nya adalah nah, ini adalah h, di mana h di situ adalah namanya adalah Hamiltonian. Kemudian ada yang juga nyebutnya di situ Hamiltonan ataupun Hamiltonian. Beberapa orang ada yang menyebutnya Hamiltonian, ada yang nyebutnya Hamiltonan. Kalau saya terserah aja, bebas. Mungkin lebih enak Hamiltonian, soalnya ya saya pakai bukunya bahasa Inggris ya, mereka nyebutnya Hamiltonian ya. Di sini mungkin di komentar video di sebelumnya ada yang komentar bahwa ini gunakan buku Griffith ya. Nah, ini tadi yang kita sebut persamaan Schrödinger tak gayut waktu. Sehingga secara umum ada arti sendiri persamaan Schrödinger tak gayut waktu itu. Mana dari jawaban? Artinya adalah keadaan stasioner. Maksudnya ketika tadi kan psi besarnya itu gabungan antara psi kecil yang ini psi kecil ini dikalikan f. Nah, f nya tadi kan sudah kita hitung, hasilnya ini. Nah, ketika kita menghitung rapat probabilitasnya si x, t kuadrat, ya hasilnya seperti apa? Ternyata di situ hanya bergantung pada ini si x-nya saja atau si yang kecil. Nah, berarti karena hanya bergantung pada fungsi x-nya saja atau variabel x-nya saja, artinya dia keadaannya stasioner. Jadi kan ini tidak ada waktu sama sekali ya. Mungkin penurunannya kalian paham ya. Ini ada psi asterik, psi asterik berarti artinya konjugan kompleksnya. Ya, ini ada kompleksnya berarti jadi plus, ini ya minus. Gitu aja ya. Semoga paham. Itu adanya makna dari yang pertama. Nah, berarti di sini karena dapat probabilitasnya tetap hanya bergantung pada variabel x,
sehingga menyatakan keadaan stasioner ini nilai harapnya juga konstan. Ya, berarti alhamdulillah ternyata kalau kita ngukur suatu keadaan kuantum itu nilai harapnya tidak berubah, hanya bergantung pada psi tadi kan. Ini psi asterik, psi itu hanya kita ubah menjadi psi kecil x psi. Nah, itu tadi. Nah, kemudian makna yang kedua, keadaan stasioner ini menentukan energi total. Nah, ya, dalam mekanika klasik jumlah energi kinetik dan potensial itu disebut Hamiltonian. Nah, ini tadi yang saya ceritakan, saya nyebutnya di sini Hamiltonian. Kadang ada juga tadi yang menyebutnya Hamiltonan. Dan Hamiltonian di sini kalian tahu sendiri dari mekanika klasik itu adalah P kuadrat per 2M plus V, di mana V di sini adalah energi potensial. Jadi secara umum, meskipun secara umum ini enggak semua dapat dinyatakan sebagai energi kinetik ditambah energi potensial, ada syarat tertentunya. Ingat kembali ya masalah mekanika klasiknya ya. Nah, sehingga di sini kita sebut sebagai operator Hamiltonian di sini. H atau P sama dengan ya P kuadrat per 2M. Yang ini mungkin di video sebelumnya sudah saya bahas penurunan operator momentumnya ya. P kuadrat per 2M plus V. Nah, sehingga bersama screen kita gayut waktu itu menjadi seperti ini. Nah, ini perhitungan nilai harap energinya seperti apa. Nilai harap energi si asterik H psi ya, ini biasa ya dari video pertama kali tentang mekanika kuantum yang saya buat, tulisannya dibahas seperti ini. Jadi ini fungsi gelombang kompleksnya dikalikan operator dikalikan fungsi gelombang yang nggak pakai simbol asterik dikalikan dx. Ini untuk seperti itu. Nah, H di sini karena ngikuti ini persamaan Schrödinger tak gayut waktu, H di sini diganti dengan E, sehingga perhitungannya karena E konstan tadi, E-nya tidak berubah, suatu konstanta tadi ya, E yang suatu konstanta keluar dari tanda integral. Nah, sehingga menghasilkan ini. Nilai harapnya adalah E, nilai harap energi. Nah, itulah kenapa alasan tadi konstantanya dipilih E, yang E itu menyatakan energi. Nah, lalu kita hitung H kuadrat di sini tujuannya adalah mencari variansinya, nilai ketidakpastian nanti. Nah, H kuadrat yang kalian pahami sendiri nih dari PowerPoint saya yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. H kuadrat bla 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 sesuai ini. H kuadrat bisa menjadi seperti ini. Ini H psi ngikuti ini, sehingga E nya konstanta pindah ke depan lagi H psi ngikuti ini lagi jadi E kuadrat psi, sehingga nilai harap dari H kuadrat adalah ini ya, tinggal ikuti itu aja. Nah, sehingga ini menyatakan variansinya yang kemarin ya, ralatnya nilainya atau ketidakpastiannya adalah 0. Nah, ketidakpastian 0 ini berarti menyatakan kita ngitung energinya itu amat sangat akurat ya, pasti sekali di sini. Jadi ini kesimpulannya, penyelesaian separasi variabel memiliki sifat bahwa setiap pengukuran energi total selalu menghasilkan nilai E. Ya, ini dengan separasi variabel tadi. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, ini bahasa matematik. Ini mungkin akan kita bahas sebelum ke sini. Ini butuh yang namanya pokok bahasan tentang ruang vektor. Karena alasan matematik sini ada istilah kombinasi linear. Jadi misalkan kalau kita punya fungsi psi di
kumpulkan banyak sekali psi yang ini kecil, kita kumpulkan banyak sekali sehingga menghasilkan ada konstantanya juga E1, E dan seterusnya. Maka fungsi umumnya secara umum, solusi secara umum adalah kombinasi linier, yaitu ya ini kumpulin aja, kemudian kita jumlahkan. Kemudian ada yang namanya di sini konstanta pembandingnya, Cn. Nih, ini kita kumpulkan psi1, psi2 dan seterusnya dijumlah ya. Ditambah sebelumnya dikalikan dengan konstanta pembanding dulu Cn di sini. Yang ini nanti diperoleh dari syarat batas yang tergantung sistemnya. Oke, solusi umumnya seperti ini. Ini alasan matematik aja. Istilah kombinasi linier di sini adanya di ruang vektor. Mungkin beberapa video ke depan akan saya bahas tentang ruang vektor, yaitu matematik sekali di situ. Oke, terima kasih. Sekian ya ulasan dari saya, penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat. Silahkan kalau ada komentar tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan share ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.